Okay, good morning and good afternoon, guys. Thank you for joining my class today. Jadi kita langsung saja kita belajar lanjutan materi kita bagian terakhir dari TOEIC reading, reading comprehension. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, incomplete sentences bagian pertama dari reading TOEIC sudah kita bahas di 2 pertemuan. Minggu lalu kita bahas tentang text completion. Nah, sekarang kita bahas tentang reading comprehension, ya. Ya, semoga di pertemuan ke-7 kita bisa zoom karena itu sedikit crucial. Oke. Nah, kita langsung saja. Di bagian terakhir dari reading TOEIC ini yang terdiri dari 48 soal yang menurut saya ini ya biasalah kalau dalam level yang belakang atau yang terakhir itu yang paling susah. Sama juga di reading TOEIC. Bagian pertama lumayan karena tidak terlalu panjang soalnya, 40 soal pertama itu incomplete sentences, kemudian ada text completion 12 soal, sekarang 48 soal sisanya. As you can see on your screen, di sini akan banyak jenis teks, ya, bergenre bisnis. Teks yang muncul tidak bisa diprediksi dan akan selalu berbeda. Jadi tes misalnya kakak tingkat kalian yang tahun lalu dengan tes yang tahun ini soalnya pasti beda. Dan dengan tahun kalian nanti pun ketika kalian mengambil tes resmi ini pasti akan beda juga. Kita akan bahas lebih dalam. Nah, jenis-jenis teks yang muncul itu seperti di sini. Kalian kan pernah belajar di mata kuliah sebelumnya ada business correspondence. Terdiri dari apa saja sih korespondensi dalam dunia bisnis itu? Ya, bisa aja dalam bentuk seperti ini. Atau yang non korespondensi. Bisa juga tiket, invoice, brochure dan lain-lain, ya. Jadi bisa dilihat di sini ada banyak. Bisa saja tidak muncul semuanya, bisa jadi juga cuma muncul sedikit, gitu ya. Next. Nah, di soalnya nanti itu, kalau kalian merecall kembali, mengingat kembali yang kalian kerjakan di simulasi awal, itu teks-teks di awal itu hanya satu. Di bagian akhir itu sudah mulai teksnya ada 2. Misalnya untuk 5 soal, untuk 4 soal. Nah, seperti itu. Makin ke belakang makin susah dia. Nah, untuk jenis-jenis soal yang bisa kita lakukan adalah meng-underline keywords, kata kunci. Walaupun tidak semata-mata kalian bisa menggarisbawahinya karena nanti mengerjakannya kan di komputer. Baca sekilas, pastikan yang dia cari tahu di dalam satu soal itu apa sih? Yang dia mau minta itu apa? Misalnya 161. Dari teks di atas, kata disclose itu yang paling dekat maknanya yaitu adalah A, B, C, atau D misalnya. Tidak cuma soal, pilihan jawaban juga kita bisa lihat kata kuncinya, ya, yang mana yang inti daripada bagian kalimat tersebut. Under which 199 circumstances can a company ask a job applicant to take a polygraph test. Circumstances, keadaan. Job applicant, pelamar kerja. Polygraph test, tes kejujuran. Langsung dimasukkan dalam pikiran kita bahwa dia mencari tahu situasi apa seorang pelamar itu harus dites kejujurannya, circumstances. Nah, yang dia minta itu adalah circumstancesnya. Jadi jangan ketika sudah membaca soal, ketika kembali ke bacaan, kembali ke teks untuk mencari tahu, jangan fokus ke poligrafnya, ke tesnya, ke aplikannya, tapi cari circumstancesnya. Itu. Kalau kita sudah terbiasa dengan model seperti ini, maksudnya kita fokuskan pada pembaca soal, fokus mencari kata kunci, otomatis nanti dengan soal-soal berikutnya juga kita tidak akan terlena. Karena biasanya
Satu, kalau listening kita terlena dengan cerita, jadi kita melamun. Kalau listening ya. Kalau reading kita terlena dengan membaca, pengen tahu jadi kayak gimana sih tes ini, terus endingnya kayak gimana sih. Kalau yang biasa membaca novel atau lain-lain lah ya, kita akan terhanyut dalam suasana. Nah itu yang tidak diinginkan dalam mengambil tes. Jadi sebisa mungkin fokus pada inti. Tidak mesti tahu dulu alur ceritanya dari awal sampai belakang, tidak mesti. Fokus ke kata kuncinya. Nah, kenapa fokus pada kata kunci? By underlining keywords and deciding if the question worth of skimming or scanning, melakukan aktivitas ini akan membantu kalian fokus pada mencari informasi kuncinya, informasi intinya. Nanti setelah menjawab 3 atau 4 soal, baru kalian paham secara keseluruhan ceritanya. Jadi tidak mesti dipahami dari awal dulu. Lihat teks, lihat judul, oh ini tentang ini. Misalnya kalau dia terbagi dari paragraf pertama dia bahas apa, kedua, kalimat pertamanya aja. Paragraf pertama, kalimat pertamanya apa, paragraf kedua, dan seterusnya. Jadi tidak usah dibaca dulu, oh ceritanya begini, oh iya. Itu habis waktu kita. Oh ini teksnya tentang ini, langsung kebaca ke soal. Kita dituntut untuk berpikir cepat, melihat keadaan dengan cepat. Nah, pada bagian ini yang diharapkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu terdiri dari 3 bagian ini biasanya. Satu, kalian dituntut untuk mampu mencari main idea. Misalnya teksnya sudah panjang, pertanyaan pertama yang langsung nanya, teks di atas itu berbicara tentang apa katanya. Oh, kalau seperti ini, kalau bisa kita tinggalkan dulu. Karena untuk mendapatkan ide dari teks di atas, misalnya teksnya tidak ada judul, kalian harus mengerjakan 2 soal atau 3 soal ke bawah dulu. Reading for details yang kedua misalnya. Pada paragraf kedua di atas, kata ini mengacu pada apa? Barulah kalian baca paragraf keduanya. Gitu. Kemudian making inferences. Apa yang akan terjadi jika ini, kata dia. Oh, kira-kira kayaknya beginilah. Kita dituntut untuk menyimpulkan sedikit atau berhipotesis apa yang akan terjadi kemudian. Baru kita kembali ke soal yang nanyakan main idea. Setelah misalnya kita baca paragraf pertama, paragraf kedua, oh kurang lebih kayaknya main idenya inilah, gitu. Jadi ada 3 aspek yang akan diminta dari kalian dalam mengerjakan soal ini. Yang main idea, tentang apakah artikel di atas? Misalnya, apa tujuan dari email itu? Misalnya emailnya dipotong, tidak ada subjeknya, tidak ada keterangannya ini apa. Jadi kalian harus diminta untuk membaca dulu. Oh, setelah dibaca ini email komplain ternyata. Oh, ternyata ini email pengajuan kerjasama. Oh, ini email apa, seterusnya. Tentang apakah passage di atas, apa tujuan dari teks di atas, misalnya tujuannya untuk memberitahukan manajemen bahwa produk yang dipasarkan itu bermasalah, seperti itu. Nah, tidak perlu membaca di poin keempat ya, tidak perlu membaca setiap kata untuk mengetahui main idenya apa. Kamu bisa mencari tahu informasi di awal atau di akhir dari teks. Next. Reading for details. Tadi reading for main idea kan ya. Sekarang reading for details. Details yang dia tanyakan itu biasanya apa? 5W 1H itulah misalnya. What, when, why, how, dan lain-lain. Teksnya tentang komplain produk. Dia akan nanya kapan produk itu diterima oleh pelanggan. Barulah kita cari spesifik. In the morning kah? Dia tidak mesti tanggal, tidak mesti jam. Namanya juga waktu kan. Last week bisa jadi seperti itu. Makanya underline keywords itu tadi penting. Pertanyaan ini dia apa? Dia nanya apa? When will the delivery? When will be the delivery? Kapan pengirimannya? Berarti fokusnya pada delivery. Cari paragraf yang membahas tentang pengiriman. Lihat waktunya kapan di situ. Misal. Poin terakhir. Setelah kamu dapat informasi yang kamu cari,
Oh, delivery-nya itu tomorrow morning. Dah, stop. Tidak usah dilanjutkan lagi. Tomorrow morning, besok pakai apa ngirimnya ya? Pakai mobil kah? Pakai motor kah? You don't need that information. Leave. Langsung jawab. Jangan terlena dengan cerita. Kadang-kadang ketika teksnya muncul itu dan sesuai dengan passion kita, misalnya teksnya itu tentang alat musik, tentang barang elektronik, tentang PS5, seseorang itu bisa, oh ternyata PS5 itu begini. Jangan taklukkan dulu nafsu sesaat kita kadang-kadang. Kemudian making inferences, menyaring intisarinya, menangkap makna yang tersembunyi atau menyimpulkan. Which of the following can be inferred from this email? Apa yang bisa kita simpulkan dari email di atas? Oh, ternyata si dia memang komplain, tapi yang dia tujukan dari email itu adalah minta refund, minta ganti rugi. Oh, ternyata email komplain ini tujuannya hanya untuk memberitahu, dia tidak minta ganti apapun. Itu. Panjang. Pre-memory, skip. Pause, baca sendiri lah ya. Nah, bagaimana cara pengerjaan ini? Students should spend more than half of the time allocated to the reading task in part 7. Kalau reading itu 75 menit, setengahnya itu akan tersedot ke bagian terakhir dari reading ini yang 48 soal. Memang soalnya sangat sederhana. Dia nanya arti kata ini apa idenya, tapi kita butuh baca. Bacanya itu yang menyedot waktu lebih lama. Nomor 2, nomor 3, use keywords. Coba menebak kata dari konteksnya. Misalnya, kata ini pada paragraf ini di kalimat sekian merefer kepada apa? Menebak. Kita tidak bisa sekali lagi menggunakan kamus ya. Jadi mau tidak mau tebak. Nah, nomor 6 untuk kasus teks yang ada 2, misalnya kayak tadi kita lanjut yang email tentang komplain lah ya. Si A komplain di email pertama, terus di email kedua ada respon dari manajemen perusahaan. Jadi harus tahu dulu, oh ada 2 teks. Teks pertama ini tentang apa? Oh ini email komplain. Teks kedua apa? Balasannya. Jadi sehingga di soal nanti ya, misalnya ada 5 soal nanti, kita sudah bisa prediksi. Di soal nomor 1 dia nanya tentang apa kendala yang dialami oleh si pembeli. Oh berarti ini ada informasinya ada di email pertama. Seperti itu. Nah, disarankan, ini bukan juga mesti dan fix ya. Disarankan itu mengerjakan part 7 dulu. Before part 5 and 6. Sekali lagi, soal di TOEIC itu tidak ada proporsi besaran poin dari setiap soal. Semuanya nilainya sama. Jadi part 7 itu tidak poinnya lebih besar, tidak, sama saja. Kalau kalian benar 5 dan itu diambil dari part 7 itu sama dengan nilai kalian kalau benar 5 diambil dari part 5. Tapi kalau ini disarankan saja, kerjakan part 7 dulu kalau nanti mengerjakan. Tapi biasanya urut lebih nyaman kan, part 5 dan 6, terserah, it's your preference. Karena tidak ada aturan, there is no rules ya, tidak ada aturan harus mengerjakan yang mana duluan. But part 5 dan 6 spending extra time won't help you ya. Kalau di part 7 miliki extra time, ya maksudnya kalau 5 dan 6 itu kalau tidak tahu ya sudah tidak tahu lah. Kalau di part 7 itu kalau kita tidak tahu, kita masih bisa baca lagi, mencari tahu. Jadi kalau ada waktu tambahan itu sangat bermanfaat untuk di part 7. This could make a huge difference. Kalau hitungan-hitungan sederhananya di nomor 8 paling bawah, 48 soal di part 7 itu kurang lebih sebenarnya 36 menit pengerjaannya. Tapi karena ini latihan ya saya pasti kasih lebih dari 36 menit lah ya. Makanya setelah ini
Silahkan dikerjakan di Edmodo-nya. Bagi yang kelasnya terbagi 1,5 SKS, berarti pertemuan berikutnya kalian mengerjakan itu. Oke. Itu saja. Thank you very much.